Sehingga ya apa boleh buat, kita harus bersama-sama mengikhlaskan untuk tidak beribadah di masjid, tidak berkumpul. Intinya bukan ibadahnya sebenarnya, tapi perkumpulannya yang harus kita. Itu daftar online kenapa? Karena udah ditutup, nggak bisa ke sana lagi, jadi harus daftar online atau kenapa? Karena itu dari kebijakan KUA-nya suruh daftar online. Ditambah lagi pemakaian mesin-mesin bornya gitu yang menyebabkan aerosol dan nanti bisa menyebabkan si droplet itu menjadi airborne gitu. Jadi ada kuman-kumannya yang bertebangan di udara. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari ada amalnya, karena kita sudah berniat mau ke masjid tapi terhalang, maka pahalanya sama. Oke. Berarti nggak apa-apa Bahkan ya, Pak? nanti nggak apa-apa, tetap nggak masalah, nggak mengurangi pahalanya sedikit pun, karena niat kita seandainya aman kita juga akan ke masjid. Masih di rumah aja, aman di rumah aja, kita balik lagi di Hitam Putih. Tahun ini menarik sekali ya, 2020. Kalau bisa kita rewind ulang, kayaknya kita mulai lagi 2020-nya seperti itu. Menariknya karena begini, saya itu kan baru mualaf ya, dan harusnya kita ini menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu. Tapi ternyata dengan adanya COVID-19 ini merubah segala sesuatu, merubah semuanya. Bahkan kita tahu juga bahwa adanya ibadah di rumah aja. Dan bukan hanya itu, nanti juga tidak ada sholat Idul Fitri, katanya tidak ada sholat Idul Fitri. Nah itu dia. Ini saya juga masih belum ngerti yang benar seperti apa, tapi memang kalau aturan pemerintah dan untuk keselamatan kita semua, kita harus mengikuti hal tersebut. Di samping saya ini sudah ada Profesor Dr. Kamarudin Amin. Beliau adalah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama. Pak Kamarudin. Ada Mas, sehat Mas? Sehat. Jadi gimana nih Pak? Jadi nanti sholat Id tidak ada tuh gimana Pak? Ya, jadi gini Mas, pertama memang tahun ini hadirnya coronavirus disease 19 ini mendisrupsi semua hal ya, termasuk cara kita beragama. Iya, betul. Sehingga kita ya memang harus juga merubah paradigma kita tentang beragama itu sendiri. Tahun ini Kementerian Agama, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengajak umat Islam dengan sukarela, dengan penuh kesadaran untuk beribadah di rumah saja. Betul. Tidak di masjid, tidak di tempat lain. Karena ya kita berpikir dan menurut penelitian dan pengetahuan kita bersama, saya kira sudah semua paham bahwa putus rantai itu ya. Kita sama-sama harus berperan untuk memerangi atau memutus mata rantai penyebaran itu, dan pertemuan antar manusia itu berpotensi itu. Betul, sehingga apalagi dalam keadaan ramai-ramai. Betul. Sehingga ya apa boleh buat, kita harus bersama-sama mengikhlaskan untuk tidak beribadah di masjid, tidak berkumpul. Intinya bukan ibadahnya sebenarnya, tapi perkumpulannya yang harus kita ini. Tapi tadi Pak Kamarudin tadi kata-kata sukarela. Ya. Nah, ini agak ambigu nih sukarela. Betul. Karena kalau sukarela artinya mereka boleh aja tetap melakukan hal tersebut dong. Maksudnya begini, sukarela itu kita mengajak umat Islam dengan penuh kesadaran penuh bahwa sesungguhnya berada di rumah dan beribadah di rumah itu bukan hanya lebih baik, tapi wajib hukumnya untuk kita berada di rumah. Ya. Kenapa itu wajib? Karena ya memang dalam kaidah usul fikih itu dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menarik atau menolak bahaya itu diutamakan ketimbang menarik manfaat. Jadi kita harus memahami itu bersama, dan beribadah di rumah itu juga tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Jadi itu yang kita ingin sampaikan ke masyarakat sesungguhnya. Kemarin menarik sekali, saya hari Jumat itu saya ada posting sesuatu di Instagram saya. Udah gitu ada orang komen di Instagram saya, dia bilang tadi udah sholat Jumat belum Mas Ded, katanya di masjid. Terus saya bilang, saya nggak sholat Jumat, saya bilang, untuk kebaikan bersama. Jangankan COVID, saya bilang, kalau di depan masjid ada singa lagi lapar, juga saya bisa nggak sholat Jumat. Karena untuk melindungi manusia. Betul. Nah, tapi dia mengatakan lagi bahwa ada beberapa daerah yang masih melakukan sholat Jumat dan masjidnya masih buka. Nah, gimana ini dengan adanya masih ada beberapa masjid yang masih melakukan sholat Jumat? Itu dia yang saya katakan tadi dengan sukarela tadi itu. Jadi kita harus bersama-sama secara kolektif memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa berada di rumah itu wajib hukumnya untuk kita beribadah dan stay at home, karena
itu bisa memutus mata rantai. Oke. Jadi memutus mata rantai ini untuk kepentingan bersama, kepentingan kemanusiaan harus kita lakukan. Jadi itu tadi yang saya bilang, kita harus merubah paradigma beragama kita. Kita harus beragama secara bijak untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk kemanusiaan. Jadi melindungi kemanusiaan secara umum sesungguhnya. Profesor mengatakan bahwa wajib hukumnya. Di sini wajib hukumnya dalam segi apa? Apakah dari pemerintah wajib hukumnya artinya apabila mereka masih melakukan ada hukuman-hukuman tertentu atau tidak? Ya, tentu seperti yang saya katakan tadi, Kementerian Agama sebenarnya tidak dalam posisi memberi sanksi, tapi tentu pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak keamanan bisa memberi sanksi misalnya dan membubarkan. Itu saya kira protokolnya sudah jelas. Kita berharap dengan beribadah di rumah itu ada horizon baru, karena kita bisa beribadah dengan keluarga inti, dengan orang yang paling kita kasihi, orang yang paling kita cintai. Kita bermunajat bersama, berdoa bersama. Ya semoga itu tidak mengurangi kualitas ibadah. Apakah kita, ini gitu. juga berlaku dengan pengajian-pengajian pada saat puasa? Harusnya iya ya. Ya sama. Jadi mulai dari buka bersama, tarawih bersama, Sholat sahur Id? bersama, kita mengajak supaya semua dilaksanakan di rumah. Nah, sholat Id ini sesungguhnya masih tentatif. Jadi dalam surat edaran Menteri Agama itu masih menunggu fatwa MUI dan menunggu perkembangan situasi COVID-19 ini. Kalau ternyata membaik, alhamdulillah, tentu kita semua berharap ya tentu akan ada sholat Id. Jadi Ini pasti akan terjadi benturan-benturan kecil kan, Prof? Iya. Maksudnya masih ada orang-orang yang ngotot mengatakan bahwa saya tidak takut dengan coronavirus, saya takut dengan Allah gitu, dan sebagainya. Masih ada orang-orang yang betul. seperti itu. Ya, kita juga tidak nyalahin mereka ya, mungkin itu pendapat mereka pribadi gitu. Tapi benturan-benturan ini akan selalu ada sebenarnya. Dan apakah menurut Anda bahwa pemerintah kita harus tegas mengambil sebuah keputusan tidak boleh gitu? Iya, jadi Kementerian Agama bersama para ulama, Majelis Ulama Indonesia, para mubalik harus selalu memberi pencerahan kepada masyarakat. Jadi pendekatannya positif ya? Iya, dan itu yang saya bilang tadi, ketika masyarakat sudah tercerahkan, mereka sudah memahami, ya tentu mereka dengan sukarela gitu melaksanakan anjuran himbauan pemerintah. Itu yang saya maksud tadi, mengajak mereka dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran untuk berada di rumah setelah mereka memahami bahwa ternyata di rumah tidak masalah, karena kualitas ibadah itu kan ya tidak hanya ditentukan oleh lokus di mana ia beribadah, tapi tergantung kehusyuan, tergantung keikhlasannya, bagaimana ia memiliki spiritual engagement ya ketika atau memaknai ibadahnya itu sendiri. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang ini kan gitu ya ya. Ini kan bukan sesuatu yang kita mau semuanya. Betul. Tidak direncanakan untuk hal seperti ini. Jadi in a very special occasion we need to do special things juga. Betul, that's right. Ya, menarik sekali. Anyway, Prof, tahu nggak bahwa ini banyak lagi rame dibahas tentang menikah online, nikah online. Jadi kayaknya karena menikah juga bikin pesta juga kayaknya nggak boleh juga kan mengumpulkan banyak orang. Jadi gini, Mas Dedi, saya harus menjelaskan di sini. Jadi gini. Nanti aja dijelasinnya setelah satu ini gimana. Biar penasaran nih nikah online seperti apa gitu ya. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam. Kalau sarung tangan mempelai sama wali. Sama ininya penghulu. Kalau semuanya harus pakai masker. Yang lain pakai masker aja.